Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Wahyuni. Saya mahasiswa jurusan Psikologi Islam IAIN Langsa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perilaku Manusia dalam Al-Quran dan Hadis. Pada video ini, apa sih yang akan saya bahas? Nah, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai tanggung jawab sosial, kewajiban membantu sesama, dan bagaimana berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Apa sih itu tanggung jawab sosial? Mengapa kita perlu membantu sesama? Dan bagaimana kontribusi kita bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat? Nah, dalam video ini kita akan belajar bersama bagaimana menjadi agen perubahan dan kebaikan di lingkungan kita. Materi pertama yaitu mengenai memahami tanggung jawab. Tanggung jawab sosial adalah kesadaran dan tindakan seorang untuk membantu menciptakan keseimbangan sosial dan lingkungan. Nah, ini berarti kita peduli terhadap orang lain dan dunia di sekitar kita. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Pentingnya tanggung jawab sosial dalam psikologi sendiri, yaitu tanggung jawab sosial berkaitan dengan empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan dengan orang lain. Ketika kita peduli terhadap orang lain, kita akan menciptakan hubungan yang lebih baik, mengurangi konflik, dan menciptakan kualitas hidup secara keseluruhan. Setelah kita memahami tentang tanggung jawab sosial, kita juga harus tahu nih, apa sih contoh-contoh dari tanggung jawab sosial? Nah, satu contohnya yaitu mengurangi sampah dengan cara mendaur ulang atau menggunakan barang-barang yang ramah akan lingkungan. Yang kedua, membantu tetangga yang membutuhkan seperti mengantar makanan atau membantu pekerjaan rumah tangganya. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar, seperti gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, setelah sudah membahas mengenai pengertian dari tanggung jawab sosial dan contohnya, sini saya akan memberikan pertanyaan nih. Menurutmu, mana yang termasuk tanggung jawab sosial? A. Membuang sampah sembarangan. B. Membantu lansia menyeberang jalan. C. Tidak peduli dengan masalah masyarakat. Nah, jawaban yang benar adalah B. Membantu lansia menyeberang jalan. Tindakan ini adalah contoh nyata dari tanggung jawab sosial karena menunjukkan empati dan kepedulian terhadap orang lain. Untuk materi keduanya yaitu kewajiban membantu sesama manusia. Membantu sesama itu apa sih? Membantu sesama adalah kewajiban moral yang sudah diajarkan oleh agama dan nilai-nilai sosial kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis riwayat Ahmad. Tindakan membantu bukan hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga mempererat hubungan dalam masyarakat. Psikologi positif menunjukkan bahwa membantu orang lain bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Ketika kita membantu, tubuh kita menghasilkan hormon endorfin dan oksitosin yang memberikan rasa bahagia, mengurangi stres, dan meningkatkan kepuasan diri. Nah, ada cerita pendek nih mengenai kewajiban membantu sesama. Contoh ceritanya, Pak Ahmad adalah seorang pedagang kecil yang setiap harinya membantu tetangganya membersihkan halaman setelah banjir. Meskipun kesibukannya sangat padat, ia selalu menyempatkan diri untuk berbagi waktu dan tenaga. Karena kebaikannya, masyarakat di sekitar pun menjadi lebih peduli dan termotivasi untuk saling membantu. Nah, manfaat membantu sesama apa saja sih? Manfaat yang pertama yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Yang kedua, meningkatkan rasa bahagia karena berbagi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan harmonis. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah membahas mengenai membantu sesama. Oke, di sini saya akan memberikan satu pertanyaan mengenai membantu sesama. Bayangkan jika teman sekelasmu kesulitan menyelesaikan tugas. Apa yang kamu lakukan?
A. Memberikan bantuan, B. Membiarkannya berjuang sendiri, atau C. Mengejeknya. Nah, pilihan terbaik adalah memberikan bantuan. Mengapa membantu adalah pilihan terbaik? Karena dengan membantu, kita menunjukkan empati, memperkuat persahabatan, dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Nah, untuk materi ketiga, yaitu kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu aspek penting yang membentuk kualitas hidup kita bersama, meskipun sering kali kita berpikir bahwa berkontribusi membutuhkan sumber daya yang besar, seperti uang, tenaga. Kenyataannya, setiap individu dapat memberikan kontribusi positif tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam atau merogoh uang yang dalam-dalam. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah membahas mengenai membantu sesama. Oke, di sini saya akan memberikan satu pertanyaan mengenai membantu sesama. Bayangkan jika teman sekelasmu kesulitan menyelesaikan tugas, apa yang kamu lakukan? A. Memberikan bantuan, B. Membiarkannya berjuang sendiri, C. Mengejeknya. Nah, pilihan yang tepat adalah A. Memberikan bantuan. Mengapa memberikan bantuan adalah pilihan yang terbaik? Karena dengan membantu, kita menunjukkan empati, memperkuat persahabatan, dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Untuk materi ketiga, kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu aspek penting yang Psikologi sosial mengungkapkan bahwa memberikan kontribusi pada masyarakat tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan kita. Keterlibatan dalam kegiatan sosial memperkuat rasa identitas sosial kita, memberi makna hidup yang lebih dalam, dan bahkan dapat menurunkan tingkat stres kita. Nah, pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Misalnya, kamu punya waktu 2 jam untuk luang dan komunitasmu butuh sukarelawan untuk membersihkan taman. Apa yang kamu lakukan? A. Menjadi sukarelawan, B. Bermain media sosial di rumah, atau C. Mengabaikan panggilan tersebut. Nah, jawaban yang benar adalah A. Menjadi sukarelawan. Dengan menjadi sukarelawan, kamu tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman, tetapi kamu juga meningkatkan rasa kebersamaan dan keharmonisan dalam satu komunitas. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir pembahasan kali ini. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan, sekecil apapun, bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di sekitar kita. Tanggung jawab sosial bukan hanya kewajiban, tetapi juga kesempatan bagi kita untuk berbagi kebaikan dan menciptakan dunia yang lebih baik. Seperti yang sudah kita pelajari, membantu sesama tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Dengan membantu, kita memperkuat hubungan sosial, menumbuhkan rasa empati, dan meningkatkan kebahagiaan kita. Jangan lupa, setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, kami tantang kamu untuk mengambil langkah pertama. Lakukan satu tindakan sosial hari ini, entah itu membantu teman, memberikan sumbangan barang bekas, atau menyebarkan informasi positif di media sosial. Ingatlah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, senyuman adalah sedekah, dan setiap tindakan baik yang kita lakukan adalah kontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik dari penuh kebahagiaan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk lebih peduli terhadap sesama dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.